Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tara Permatasari. Saya dari kelas 12 IPS 4. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan dari mapel sejarah minat dengan materi respon internasional terhadap proklamasi kemerdekaan Indonesia. Oke, langsung saja kita bahas masukannya. Yang pertama-tama, upaya memperoleh pengakuan kemerdekaan Indonesia secara de facto dan de jure. Sebelum kita melangkah lebih jauh, kita pahami apa yang dimaksud dengan pengakuan secara de facto dan de jure. Untuk pengakuan secara de facto, yaitu pengakuan sebagai secara kenyataan yang berdasarkan pada bahwa negara itu memang ada. Contohnya, pasca proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Indonesia telah diakui kemerdekaannya. Kemudian untuk pengertiannya daripada de jure, yaitu pengakuan sebagai suatu negara yang berdaulat dibutuhkan pengakuan dari bangsa dan negara yang lain secara hukum. Nah, itulah yang dimaksud dengan pengakuan kemerdekaan Indonesia secara de facto dan de jure. Oke, selanjutnya secara de facto. Secara de facto, pengertian kemerdekaan Indonesia yaitu pasca proklamasi pada tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia telah diakui kemerdekaannya bahwa benar-benar Indonesia telah merdeka. Namun pada masa itu, Indonesia sudah mendeklarasikan kemerdekaan, namun Belanda masih mendarat Indonesia dengan maksud untuk kembali menjajah Indonesia. Kemudian untuk secara de jure, di sini pengakuan dari negara lain. Di sini ada beberapa negara yang mengakui kemerdekaan Indonesia, diantaranya Lebanon pada tanggal 29 Juni 1945. Ada negara Suriah, Arab Saudi, Afghanistan pada tanggal 23 November 1945. Ada negara Inggris, Uni Soviet pada tanggal 5 Mei 1945. Dan ada beberapa organisasi pengakuan yang mengakui kemerdekaan bangsa Indonesia, di antaranya organisasi PBB. Selanjutnya, kemerdekaan Indonesia di sini membutuhkan, maksudnya dalam memperjuangkan kemerdekaan bangsa Indonesia. Pengakuan kemerdekaan bangsa Indonesia membutuhkan dua aspek, di mana aspek diplomasi, kemudian aspek perang. Aspek aklimasi sangat erat tubuhnya dengan aspek perang. Maka dimana karena apabila diplomasi menjadi jalan buntu, maka perjuangan senjata dapat menjadi alternatif terakhir. Jadi di perjalanan diplomasi, Indonesia sangat tidaklah mudah. Lalu pada hakikatnya sebenarnya aspek ada diplomasi dan aspek diplomasikan seperti dua
sisi di mata uang, di mana perjuangan diplomasi sejak tanpa diiringi dengan perjuangan senjata yang tidak berarti apa-apa. Sebaliknya, perjuangan bersenjata tanpa diplomasi tidak akan menggambarkan perjuangan Indonesia. Oke, cukup sekian penjelasan dari saya. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati Anda, mohon untuk dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.